di pucuk dahan, melihat kolam berisi ikan. Setelah susah pasti ada kemudahan, dalam sabar ada banyak kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Amin. Kali ini tuh aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi. Seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Jadi kali ini tuh aku mau masak-masak ya teman-teman. Jadi ini aku lagi prepare untuk masak-masaknya. Ini aku lagi motong-motongin jengkol dan nanti juga mau ngupas-ngupasin bawang gitu. Oh ya teman-teman, ada yang nanya sama aku kalau misalnya aku itu lahiran twin itu kan menggunakan operasi itu tuh habis biayanya itu berapa gitu ya. Jadi teman-teman, aku itu operasi menggunakan BPJS. Jadi aku itu menggunakan BPJS kelas 3 gitu ya teman-teman, yang dari pemerintah. Sebenarnya bisa sih ngambil yang kelas 2 dari perusahaannya Pak suami. Cuman aku itu ambil aja yang dari kelas 3 yang dari pemerintah. Aku tuh nggak ikut ya yang dari PT-nya Pak suami. Itu tuh cuman Pak suami doang ya dikala aku hamil. Tapi kalau sekarang itu tuh anak-anak dan Pak suami itu tuh masuk di BPJS dari PT-nya Pak suami, sedangkan aku itu tuh ngikut BPJS dari pemerintah aja. Nah teman-teman, dulu itu pas aku hamil, aku itu udah tahu aku hamil gitu ya, hamil beberapa bulan gitu, masih hamil muda lah gitu teman-teman. Jadi aku itu langsung berinisiatif untuk mengurus BPJS. BPJS ku itu kan tidak terdaftar di daerah tempat tinggalku sekarang ya. BPJS ku itu terdaftar di kampung halamanku. Jadinya aku itu pergi ke kantor BPJS untuk ngecek gitu ya teman-teman, apakah BPJS ku itu masih aktif. Dan ternyata BPJS ku itu tuh adalah BPJS gratis yang dari pemerintah, dan itu tuh masih aktif sampai sekarang itu ya, sampai waktu itulah gitu, alhamdulillah gitu. Tapi waktu itu teman-teman ada sedikit perencanaan kayak BPJS itu tuh agak sedikit bikin Pak suami itu pusing gitu ya, karena pas dijelaskan oleh orang kantor BPJS kalau misalnya BPJS itu tidak terdaftar di sini, Pak suami auto langsung panik teman-teman. Padahal sebenarnya itu kan bukan hal yang besar gitu ya, bukan masalah gitu teman-teman. Pihak dari kantornya itu hanya menjelaskan gitu. Jadi karena memang Pak suami itu udah panik-panik gitu di kantor BPJS, akhirnya aku itu kayak nyuruh Pak suami itu nunggu di luar aja. Aku bilang ke Pak suami tunggu di parkiran aja biar aku yang urus semuanya. Karena memang Pak suamiku itu nggak bisa banget teman-teman yang namanya ngurus yang begituan ya. Dia itu orang itu cepat panik, dan kalau ada apa-apa dia itu kayak malas buat nanya-nanya gitu. Nah beda banget sama aku. Kalau aku itu kalau udah ada sedikit masalah pasti aku langsung tanya ke pihaknya itu bagaimana cara penyelesaiannya kayak gitu. Jadi aku tuh lebih puas kalau ngurus-ngurus apapun itu tuh aku yang pergi ya, bukan Pak suami gitu teman-teman. Bukan karena aku menjengkal Pak suami, biar urusannya itu lebih cepat aja gitu ya. Nah setelah Pak suami aku suruh keluar, aku itu ngobrol lagi dengan petugasnya. Aku bilang lalu bagaimana caranya dan solusinya agar BPJS ku itu bisa didaftarkan di sini, karena memang aku itu udah pindah ke sini. Aku bilang aku itu berkeluarga di sini dan aku ingin untuk BPJS aku juga terdaftar alamatnya itu di sini. Dan akhirnya petugasnya itu bilang itu mudah mbak, cukup dipindahkan aja melalui online. Sekarang kan semua serba online gitu ya teman-teman. Nggak sampai waktu setengah jam, nggak sampai waktu 15 menit deh ya, nggak sampai. Semuanya itu udah kelar teman-teman. Jadi BPJS itu udah dipindah alamatkan ke sini, dan juga itu udah langsung keluar kartu BPJS-nya. Dan pas aku keluar dari kantornya, Pak suami itu masih kelihatan tegang. Dia tuh takut gitu ya kalau misalnya BPJS itu nggak bisa diurus, ntar itu gimana gitu kan. Sedangkan keuangan kami waktu itu tuh kayak pas-pasan gitu. Akhirnya aku itu bilang ke Pak suami semuanya itu udah beres, udah kelar. Jadinya Pak suami itu udah merasa lega. Aku itu pas awal-awal nikah itu memang kayak surat-surat itu tuh memang segera banget kami urus ya teman-teman. Kayak kartu keluarga, kayak surat-surat yang lain, semuanya itu udah beres kami urus. Begitu juga untuk persiapan aku melahirkan waktu itu ya teman-teman. Jadi pas aku itu udah tahu gitu ya Pak, kalau misalnya aku itu memang diwajibkan oleh dokter untuk operasi sesar, aku itu langsung menemui bidan aku, dan juga aku itu serahkan semuanya itu ke bidan aku untuk ngurus jadwal aku operasi dan juga janji dengan dokternya gitu.
Dan alhamdulillah sih teman-teman, semuanya itu nggak ada kendala gitu ya. Dan ada juga sih yang bilang kalau misalnya kita itu melahirkan atau berobat menggunakan BPJS itu tuh pelayanannya itu tidak baik. Itu tuh salah besar ya teman-teman. Kalau yang aku alami itu tuh menurut aku sangat-sangat baik sih pelayanannya ya teman-teman, sangat-sangat baik. Aku tuh bener-bener puas dan nggak ada pelayanan dari rumah sakit yang mengecewakan. Mungkin di beberapa rumah sakit ada kali ya yang kayak pelayanannya kurang bagus, tapi kalau di tempat aku yang melahirkan kemarin itu tuh pelayanannya benar-benar bagus dan super bagus. Nggak ada tuh yang namanya mentang-mentang pakai BPJS gratis itu malah nggak di opening, nggak dilayani dengan bagus, itu nggak ada sama sekali. Nah kalau untuk biaya di rumah sakit itu tuh nggak ada ya teman-teman, ngeluarin biaya sepeser pun, palingan cuman kayak biaya makan aja. Dan ketika aku melahirkan dulu di rumah sakit itu tuh nggak ada yang nemenin aku kecuali pak suami ya teman-teman, karena memang waktu itu kan masa covid gitu ya, jadi nggak boleh banget orang yang sembarangan itu nemenin. Sedangkan aku tuh nggak punya gitu teman-teman kayak saudara gitu yang bisa nemenin aku, kayak kakak ipar aku semuanya, kayak ipar-ipar aku lah gitu ya, itu tuh pada beranak kecil semuanya teman-teman. Ada anaknya yang umur 2 tahun, ada yang baru beberapa bulan kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin gitu teman-teman mereka itu ninggalin anaknya untuk ngurusin aku gitu kan. Jadi yang aku harapin itu cuman pak suami sendiri. Dan kalian tahu teman-teman, ketika lagi di rumah sakit pak suami itu kan sibuk bolak-balik mondar-mandir ngurusin semuanya lah gitu ya. Aku itu teman-teman sampai disuruh belajar jalan kan, itu kan ada tuh kalau pas kita habis operasi itu kan ditunggu dulu kita itu belajar jalan sendiri, belajar ke kamar mandi sendiri. Itu tuh aku nggak ada yang bantu ya teman-teman, itu tuh bener-bener real aku sendiri. Bahkan aku itu rasanya itu kayak netes air mata gitu teman-teman, ketika itu aku tuh ngerasa aku tuh sendiri banget, nggak ada yang ngebantuin gitu kan. Sedangkan ayahnya sibuk dengan ngurus anak-anak gitu ya, harus bolak-balik ke ruang inkubator karena memang si kakak waktu itu ada di ruang inkubator gitu. Jadi harus bolak-balik ngebeliin pampersnya kakak, juga susunya kayak gitu teman-teman. Jadi pak suami itu bener-bener kewalahan. Makanya aku tuh berusaha dengan sekuat tenaga aku belajar jalan sendiri, belajar ke kamar mandi sendiri, golek sendiri. Itu kan ada tuh kita disuruh golek ke kiri, golek ke kanan gitu kan, biar lebih enak kali gitu ya. Itu semuanya itu aku bener-bener sendiri banget teman-teman. Dan alhamdulillah aja sih ya, Allah itu berikan kekuatan. Aku itu semuanya itu berjalan dengan lancar, nggak ada kendala apa-apa gitu ya. Dan cuma 2 hari kami itu di rumah sakit, kami itu udah diperbolehkan pulang kayak gitu. Pokoknya kalau pas aku melahirkan di rumah sakit itu tuh ada suka dukanya juga lah. Suka dukanya itu ya seperti teman-teman, pas aku lagi butuh orang buat nemenin aku gitu ya, malah nggak ada saudara yang bisa gitu, karena memang kondisinya waktu itu para ipar-ipar aku semuanya itu pada beranak kecil. Nah kira-kira seperti itulah ya teman-teman cerita aku itu yang melahirkan menggunakan BPJS. Itu sama sekali tidak ada pelayanan yang tidak memuaskan ya. Pokoknya semuanya itu memuaskan. Dan menurut aku juga dengan kita itu menggunakan BPJS itu tuh sangat-sangat membantu, apalagi dengan orang yang ekonominya itu menengah ke bawah seperti aku ya. Apa mungkin di bawah kali ya ini ekonomi aku. Pokoknya kalau untuk orang yang biasa-biasa aja seperti aku, untuk menggunakan BPJS itu tuh menurut aku sangat-sangat membantu banget gitu ya teman-teman. Nah kira-kira seperti itu aja lah ya untuk cerita kali ini. Kalau misalnya kalian itu minta pengen diceritain apa lagi, boleh juga untuk kalian tulis di kolom komentar aku ya teman-teman. Oke deh, kita lanjut lagi ke videonya. Udah sampai mana aja gitu ya videonya ini. Tadi aku udah ngegoreng jengkol ya teman-teman, karena memang aku tuh mau nyambel jengkol sama ayam. Jadi untuk jengkol sama ayamnya itu udah aku goreng gitu. Dan di sini tuh lanjut aku itu mau numis si sambelnya. Jangan lupa buat dikasih garam sama micin. Karena kan aku tuh tadi ngulek, aku tuh kasih garam juga sih, cuman sedikit doang. Jadi aku tambah lagi garamnya karena pastinya nggak bakalan berasa gitu ya teman-teman untuk garamnya itu. Nah selanjutnya di sini di wajan sebelahnya aku juga mau masak sayur. Tadi tuh sebenarnya aku lupa kalau misalnya aku tuh belum masak sayur gitu, padahal wajannya itu udah nongkrong di situ dari tadi gitu ya. Dan aku itu teringatnya masak sayur pas aku lagi numis bumbu ini gitu ya teman-teman. Mungkin efek kurang konsentrasi. Dan di sini untuk sayurnya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, ditumis gitu, terus aku kasih air. Nanti kalau misalnya airnya udah mendidih, baru deh aku masukin sayurnya. Sayur yang aku pakai juga itu adalah sayur pahit. Itu tuh sayur pahit sisaan terakhir yang ada di kulkas ya, karena udah nggak ada lagi stok sayur yang lain. Cuma ada stok sayur pahit, jadi ya udah nggak apa-apa. Sayur pahit juga itu tuh kalau misalnya udah dimakan itu tuh pahitnya itu nggak terlalu berasa kok. Itu bener-bener enak sih menurut aku.
Dan itu yang di sambal itu tuh tadi cabenya itu udah setengah matang, hampir matang, aku cemplungin untuk si jengkol. Karena jengkol itu tadi kan aku rendam dulu di air dingin gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk kalian itu yang pakai jengkol tua untuk di sambal itu tuh jangan digoreng sampai kering ya. Maksudnya gini teman-teman, kalau misalnya kalian itu ngelihat jengkolnya itu udah agak matang, itu langsung kalian angkat aja. Karena kalau misalnya kalian itu nungguin sampai kering baru kalian rendam, itu pasti bakalan kayak alot gitu loh. Jadi jangan tunggu jengkolnya itu sampai kering gitu. Dan teman-teman, ini tuh jengkolnya udah sama ayamnya itu udah dicampurin sama cabai dan sambal gitu ya. Jadi di sini udah mateng dan aku tuh tinggal salin aja ke dalam piring. Maafkan aku yang nggak punya piring saji ya teman-teman. Aku tuh pakainya piring ini aja, nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Di sini juga aku udah pisahin ya buat lauknya si Twin. Ada ayam aku pisahin dagingnya aja gitu ya buat si Twin nanti. Si Twinku itu tuh suka banget sama yang namanya ayam ya teman-teman. Cuman aku nggak sering-sering sih ngasih mereka itu ayam. Aku itu sesekali aja, pokoknya diselang-seling gitu ya. Kadang sayur, kadang tempe, kadang juga telur gitu ya, kadang ikan kayak gitu. Pokoknya nggak terlalu sering-sering banget sih. Aku itu kasih makanan yang monoton. Nah ini tuh sayurnya itu udah hampir matang sih teman-teman, tapi belum yang matang banget. Aku itu sambil aja buat nyuci-nyuci piring. Maksudnya itu buat ngeberes-beresin piring dan perkakas yang lainnya ya. Ya ampun, aku tuh sampai nggak tahu gitu ya pengen ngomong apa. Jadi aku tuh sambil beberes gitu ya teman-teman, kayak perkakas-perkakas yang tadi udah aku keluarin, itu aku lanjut aja buat ngeberesinnya dan aku letak ke kamar mandi. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Nah di sini aku lanjut aja buat sekalian ngelap-lap ya teman-teman. Untuk meja-meja semuanya aku lap karena memang ini tuh lumayan banyak gitu ya sampah-sampah. Karena kan tadi aku tuh kayak menyiangi bawang, kayak ngupas-ngupas bawang itu kan di situ. Jadi otomatis kayak banyak juga sih sampah bawangnya. Dan alhamdulillah nih teman-teman, untuk sayurnya udah matang. Lanjut di sini aku tuh bersih-bersih tipis untuk di area kompor, karena kalau meja-mejanya semuanya kan tadi udah aku bersihin. Jadi sekarang tuh tinggal kompornya aja. Nah ini dia nih teman-teman, menu kami hari ini sambal ayam dicampur sama jengkol dan juga ada sayur pahit. Ini tuh ditambah kerupuk aja, ini tuh udah mantul banget sih rasanya. Pokoknya ini tuh bener-bener enak banget. Pokoknya kalau misalnya kita itu udah bisa masak, itu alhamdulillah banget ya teman-teman. Jangan pernah lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah selanjutnya di sini aku itu mau nyusun-nyusunin piring nih teman-teman. Dan aku juga mau sapa-sapa teman-teman semuanya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung, aku ucapin terima kasih banyak. Kenalin ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video baru. Dan untuk kalian yang merasa video aku bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian bantu share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Nah udah kelar aku nyusun piring, lanjut aja di sini tuh aku mau nyapu-nyapu ya teman-teman. Karena memang kalau yang namanya udah masak dan udah beberes itu tuh bener-bener nggak afdol kalau yang namanya itu belum menyapu gitu ya. Jadi di sini tuh aku itu mau nyapu. Di sini juga sambil nyapu, aku juga sambil mau ngebuangin sampah yang ada di tong sampah gitu ya teman-teman. Karena memang sampahnya itu udah kelihatan lumayan banyak gitu. Jadi udah aku sekalian aja untuk buangin sampahnya biar nanti sekalian aku ganti gitu untuk kresek sampahnya.
Terima kasih ya teman-teman semuanya, untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video yang aku share itu ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit. Semoga setiap video-video aku itu bisa membawa manfaat, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian semua. Semoga kalian selalu enjoy dengan setiap video-video yang aku suguhkan ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu channel aku ini. Semoga channel aku ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.